Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Catatan Irwan Sahamunu di segmentasi Roni Muhtar Menjawab. Nah, saat ini kita bersama Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Bapak Dr. Roni Muhtar, MPD, dan ini adalah merupakan segmentasi kita yang kedua. Sebelumnya kita sudah banyak mengulas banyak hal, dan pada saat ini juga kita akan juga mengupas banyak hal. Karena apa? Karena Bapak Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau ini belum lama ini baru saja pulang dari Jakarta dengan banyak agenda, menemui sejumlah menteri di sana, dan terbaru beliau menjadi pembicara di Kemendagri. Nah, untuk itu saya kira kita akan mengulik perkara-perkara ini pada momentum ini. Gimana kabar Pak Sekda? Alhamdulillah baik Pak Irwan. Gimana Pak Irwan? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, mungkin Pak Sekda kita akan mengulik perkara yang lebih jauh ini soal agenda musyawarah besar Kosgoro yang baru saja terlaksana, di mana pada saat itu Bapak didapuk sebagai salah seorang pimpinan sidang di agenda nasional tersebut. Bisa digambarkan Pak seperti apa agenda itu? Oke, makasih Pak Irwan, para pendengar yang saya hormati. Pertama, saya ingin menyatakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesehatan yang diberikan kepada saya pribadi dan keluarga, dan saya kira juga Pak Irwan dan keluarga. Dan karena itulah makanya kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita terkait dengan apa yang tadi ditanyakan soal asbabun nuzulnya, mengapa saya jadikan sebagai salah satu pimpinan sidang dalam musyawarah nasional Kosgoro, bahwa memang waktu itu pada saat dimulai rapat, maka oleh pimpinan sidang sementara meminta kepada perwakilan wilayah di Indonesia. Jadi di Kosgoro itu terbagi menjadi 3 wilayah. Wilayah Indonesia bagian barat, lalu kemudian wilayah Jawa, lalu wilayah Indonesia Timur Plus. Wilayah Indonesia Timur Plus itu seluruh Sulawesi, lalu kemudian seluruh provinsi yang ada di Papua, lalu seluruh provinsi yang ada di Maluku, lalu ditambah dengan Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya diminta dan disepakati untuk mewakili para ketua Kosgoro yang ada di 14 provinsi itu untuk maju menjadi bagian dari pimpinan sidang. Saya kira ini secara pribadi saya merasa bersyukur karena saya dipercaya untuk berperan seperti itu, dan menganggap bahwa ini satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh juga dianggap sebagai satu pengakuan tentang keberadaan saya di Kosgoro, bahwa walaupun saya baru saja bergabung dengan Kosgoro, tetapi di momen tingkat nasional itu saya diberi ruang, diberi kesempatan untuk tampil atas nama pribadi maupun atas nama daerah, dengan mewakili 14 provinsi di wilayah Indonesia Timur plus plus Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Kira-kira begitu itu Pak Irwan. Nah, ini kan luar biasa Pak. Di antara 14 provinsi tadi yang meliputi Pulau Sulawesi, Papua, Maluku, kemudian Bali, NTT, NTB, Bapak diberikan kepercayaan. Nah, dan berarti kan kalau kita bicara Indonesia Timur Plus ini Bapak yang dijadikan representasi oleh mereka untuk ada di sana. Nah, bicara soal Kosgoro tadi ini Pak, apa hasil yang bisa dipetik dari pertemuan yang ada di sana dalam Munas tersebut? Jadi dari sisi penetapan pimpinan organisasi Kosgoro nasional sudah dipilih ketua Kosgoro pusat, dan saat ini yang menjadi ketua Kosgoro adalah Dev Laksono, orang muda yang potensial, cerdas,
punya kepribadian baik, dan itu walaupun baru bertemu pada saat musyawarah nasional, tetapi dengan saya pribadi menjadi sangat akrab. Kemistrinya terbangun, dan beliau berencana bahwa kunjungan pertama kalau tidak ada halangan dia akan berkunjung ke Kota Bau. Entah apa dibalik yang melatar belakangi sampai kemudian ada rencana begitu, walau alam ya, saya tidak sempat tanya karena memang, tapi yang pasti dia sampaikan kepada saya, beliau sampaikan kepada saya, kalau saya ingin ke bawah Pak Ketua. Saya jawab bahwa insya Allah kalau misalnya itu bisa terwujud, kami menyambut dengan tangan terbuka dan berharap secepatnya bisa dilakukan. Itu dari sisi penetapan kepengurusan. Dari sisi karena begini. Di Kosgoro ini kan banyak tokoh, baik yang di luar pemerintahan maupun dalam pemerintahan. Ada yang DPR, ada yang di kementerian gitu. Nah, ada pertemuan kami dengan Wakil Menteri Perindak yang kebetulan dia tokoh Kosgoro, tokoh muda Kosgoro. Beliau memberi ruang untuk berdiskusi terkait dengan pengembangan pasar. Dan moga-moga ada kesempatan untuk bisa bertemu beliau sehingga kita bisa menyampaikan usul-usul ya melalui Kementerian Perindak atas nama beliau sebagai orang yang merasa dekat dengan kita, ya, agar dibukakan ruang, dibukakan kesempatan untuk adanya anggaran-anggaran yang bisa memungkinkan kita untuk mengembangkan pasar yang ada di Kota Bau. Ya, berarti dan katakan bahwa momentum di Kosgoro ini ada hal yang bisa diperoleh, dan itu kita bicara soal Kosgoro ini, posisi Bapak sebagai Ketua Kosgoro Sulawesi Tenggara tentu tidak hanya menjadi berkah bagi Kota Bau, tapi juga berkah bagi Bumi Anoa gitu Pak. Iya, betul. Nah, kemudian Pak, kemarin juga itu ada hal yang menarik bahwa Bapak sempat mendampingi Pak Wali Kota dan sejumlah kepala daerah yang ada di sini ditambah dengan Gubernur, bertemu dengan Kepala BKPM RI, kemudian Menteri PUPR, termasuk Menteri Perhubungan di Jakarta. Nah, apa yang Bapak bisa sampaikan kepada pemirsa sekalian terkait dengan pertemuan tersebut? Baik, makasih Pak Irwan. Jadi pertama terkait dengan pertemuan dan Kepala BKPM. Bahwa beliau itu orang Buton yang saya kira dari hasil diskusi, hasil ngobrol kami, saya tegas mengatakan bahwa bila ada lebih dari satu orang seperti beliau yang peduli tentang Buton, maka insya Allah Buton ini akan berkembang dengan sangat pesat. Karena apa? Sendirinya saja, ya, beliau bisa memfasilitasi upaya-upaya untuk pengembangan Buton dalam arti yang luas. Ya, pertama soal pengembangan tambang aspal. Ya. Dan tentang ini saya kira hampir clear itu soal rencana-rencana yang dilakukan, dan itu tentu menjadi fungsional, berguna pertemuan dengan beliau karena Bapak Gubernur sudah menyampaikan beberapa rencana pengembangan pemanfaatan aspal Buton. Dan untuk itu saya sebagai warga Sulawesi Tenggara, sebagai orang Buton, sebagai aparatur sipil negara yang saat ini bekerja di Pemda Kota Bau, menyatakan bahwa luar biasa perannya Pak Bahlil sebagai Kepala BKPM, luar biasa perannya Pak Ali Masih sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara, luar biasa perannya Pak Bupati Buton, dan luar biasa perannya Bapak Wali Kota Bau untuk urusan aspal tadi itu. Nah, lalu melalui Pak Bahlil dikoordinasikanlah, dihubungkanlah dengan Menteri PU.
Nah, apa yang kita dapat sana? Di Kementerian PU khusus untuk kepentingan bau-bau, yaitu terkait upaya perwujudan rencana pembangunan jembatan Buton Munah. Ya. Sebagaimana pernah saya sampaikan melalui media cetak bahwa dan saya kira Pak Wali Kota juga sudah menegaskan itu, Pak Gubernur juga sudah menegaskan itu, bahwa insya Allah di tahun 2022 nanti jembatan penghubung Buton Munah ini akan mulai dibangun. Ya, karena apa? Menteri PU dan Perumahan Rakyat sudah berjanji akan mengupayakan dengan sangat sungguh-sungguh dengan berbagai macam cara yang dilakukan agar tersedia dana untuk biaya pembangunan jembatan penghubung itu. Yang mana tadi saya sudah sampaikan, menurut penegasan Bapak Menteri, itu insya Allah di 2022. Nah, bagi kita di Kota Bau-Bau ini suatu hal yang harusnya membuat kita gembira, menjadi kita senang. Karena ini kan efek instrumental secara ekonomi, ya, secara sosial. Kalau itu terbangun, itu besar sekali manfaatnya bagi masyarakat Kota Bau-Bau. Karena apa? Dengan itu maka artinya Bau-Bau sebagai hub itu bisa semakin tampak wujudnya. Ya. Dengan terbukanya itu maka bisa saja di areal tempat berdirinya tiang pancang akan bisa kita hubungkan, ya, menjadi sebuah kawasan wisata baru, tersambung dengan kawasan Batu Sori. Saya kira dan banyak manfaat lainnya kalau misalnya kita bicara soal itu. Tapi dua aspek tadi saya kira utamanya yang terakhir soal koneksitas pengembangan wilayah untuk pariwisata kita itu hal yang memberi harapan untuk masa depan yang lebih baik di bidang kepariwisataan bagi kita. Gitu. Ya. Tentu kesempatan bertemu dengan Bapak Menteri juga dimanfaatkan. Betul. Oleh kami, Bapak Wali Kota, saya temani, saya lapor juga kepada beliau bahwa ada beberapa bundel proposal yang kita bawa. Iya. Dan ini kan namanya juga kita ketemu itu kan supaya efisien efektif. Betul. Nah, jadi saya bawa bundelan proposal dan diserahkan oleh Bapak Wali Kota itu soal penyelesaian pembangunan jalan bypass. Dan ini sementara kita bangun terus komunikasi, kita negosiasi. Besok itu Pak Kadis PU dan Perumahan Rakyat saya perintah lagi, coba berangkat, negosiasikan terus ini. Ya, siapa tahu semakin sering kita menghadap, ada rasa sesuatunya itu di tingkat pimpinan Kementerian PU, ini ngotot betul. Setelah kita jelaskan aspek manfaatnya untuk Capton ke depan, betul. Ya, dan sebagainya, akhirnya mereka memberi satu apresiasi. Oh iya, perlu kita bantu ini. Dan kita berharap seperti itu. Ada dana yang bisa disiapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PU untuk penuntasan pembangunan jalan bypass itu. Nah, itu yang selanjutnya. Lalu kemudian kita juga perlu memanfaatkan peluang kalau nanti aspal Buton ini sudah menjadi sesuatu yang luar biasa, booming pemanfaatannya, kan pasti banyak orang yang datang di sini. Betul. Banyak orang yang datang di sini, maka paling tidak dua hal yang harus segera kita benahi. Yaitu pertama, karena urusannya tadi dengan Menteri PU, maka PDM harus juga menjadi sebuah menjadi pendorong, mempermudah orang yang berkunjung ke Bau-Bau, yang kira-kira insya Allah pada saat mendatang kalau sudah booming ini aspal akan banyak. Betul.
akan banyak, sehingga pastikan kita kekurangan sumber air. Iya. Nah, untuk itu perlu kita dorong juga ini, dan itu sudah ada proposalnya juga kita minta. Iya, iya. Di sana master plan-nya sudah ada, semua rencananya sudah mantap semua. Iya. Tinggal mudah-mudahan bisa diupayakan. Nah, tetapi sebagai langkah pembuka, insya Allah di 2022 nanti saya sudah minta kepada Kepala Bapeda untuk mengalokasikan anggaran ya lebih kurang 10 miliar lah untuk dimanfaatkan terkait dengan pengembangan PDAM ini. Sehingga dari yang selama ini beberapa hari baru mengalir air, mudah-mudahan kalau kita sudah suntik dengan anggaran untuk pembenahan infrastrukturnya, moga-moga menjadi semakin sering mengalir airnya. Iya, iya. Nah, ya, betul. Dan airnya sampai jauh. Mengalir sampai jauh. Gitu. Iya, iya. Itu ya, itu. Nah, hal lainnya terkait dengan pemanfaatan peluang ke depan itu kan kita saya kira salah satu yang juga penting untuk di garis bawahi untuk dikembangkan adalah bandara. Iya. Dan makanya inilah kemudian kita bertemu juga Pak Gub, Pak Wali Kota, Pak Bupati Buton, beserta kami ya, mendampingi juga berkunjung ke kantor Kementerian Perhubungan. Iya. Itu melalui juga fasilitasi Pak Bahlil. Pak Bahlil. Ini luar biasa memang Pak Bahlil ini. dan Menteri Perhubungan menyambut luar biasa, dan kita dapat manfaat dari situ. Iya, iya. Tentang rencana perpanjangan runway Bandara Betambari. Saat ini kan baru 1.800. Iya. Ke depan kita buka menjadi 2.000, lalu kita berusaha ke depannya lagi bisa minimal 2.500. Kalau maunya Pak Wali Kota, kalau bisa 3.000, 3.000. Iya, iya. 3.000 meter. Nah, kalau ini terjadi, maka berarti bandara kita sudah bisa didarati oleh pesawat berbadan besar. Kalau masih seperti saat ini, atau paling tidak kalau kita berusaha 2.000 di 2022 nanti itu, paling tidak sudah bisa didarati oleh pesawat bombardir. Gitu. Nah, kalau sudah didarati pesawat bombardir kan berarti sudah luar biasa itu. Iya. Orang yang datang ke bawah-bawah pasti akan muncul minatnya. Setelah promosi pariwisata kita gencar kita lakukan, pasti ada muncul animo mereka untuk berkunjung ke bawah-bawah. Nah, pada saat mau berkunjung, pas tanya angkutan udaranya, ada bombardir, ada pesawat Airbus misalnya yang bisa mendarati Bandara Betambari. Muncul animonya dan ingin dibuktikan itu. Ya. Tapi sebaliknya kalau masih yang baling-baling ini, Pak, hanya sedikit orang yang mau. Iya, iya, iya. Karena berpikir soal keselamatan, apa macam-macam lah. Walaupun sebenarnya itu kan hanya asumsi saja. Iya, iya. Tapi, nah, begitu itu ya. Iya, iya. Sehingga memang menjadi penting kita bicara soal pengembangan pariwisata, pasti aspek-aspek pendukungnya harus tersentuh. Iya. Termasuk juga Pak Wali sudah menegaskan kepada kami ya, untuk mencoba berbicara dengan siapapun. Siapa tahu ada lagi yang mau menanamkan modalnya, menanamkan uangnya di bawah-bawah untuk pengembangan perhotelan. Yeah. Kita siap dengan lahan. Siap lahan. Ya, kalau umpama ada lahan ya, saya kira Pak Wali sudah membuka ruang untuk mau gunakan lahan pemerintah, monggo. Yeah, yeah. Mau cari sendiri lahan, kita bantu fasilitasi, kita permudah izinnya. Dan aspek-aspek lainnya yang tidak bisa kita kerdilkan, ya dalam rangka itu tadi, mendorong upaya investasi masuk ke bau-bau, mendorong dan membuka ruang bagi orang berkunjung ke bau-bau, ya, mendorong percepatan perputaran barang dan layanan apapun yang masuk ke bau-bau dan sebagainya. Sehingga kalau ini terjadi, apa yang diceritakan oleh Wali Kota Bau-Bau, Bapak Dr. Haji Abdul Sajid Tamrin MH, Bau-Bau di 2023 itu menjadi kota yang maju, sejahtera dan berbudaya, rasa-rasanya bisa kita tampakkan hasilnya. Dan ini Pak Sekda kemarin kan setelah kunjungan ke Jakarta, Pak Menteri... Iya langsung, ya itu sama disinggung lagi. Itu kan lanjutan ya, lanjutan dari
hasil pembicaraan sebelumnya. Iya. Dan itu saya kira komunikasi Pak Wali Kota kita, komunikasi Pak Gub, disokong dengan dorongan yang luar biasa dari Pak Bahlil. Itu akhirnya Pak Menteri datang berkunjung memperhatikan, mengobservasi bandara kita dan Pelabuhan Murum. Pelabuhan Murum ini kan begini, ini saya bicara soal Pelabuhan Murum. Ya, Pelabuhan Murum ini kan sudah lama menjadi wacana agar mau di KPBU-kan. Lalu pertanyaannya, permasalahan yang ada di sana itu kalau di KPBU-kan adalah apa yang bisa kita dapat? Ya. Iya. Itu kan. Artinya jangan sampai sesuatu yang ada gula di depan mata kita, lalu semut dari daerah lain yang dapatkan manisnya. Betul. Kan harusnya ada gula di depan mata kita juga kita ikut merasakan manisnya. Nah, untuk itu maka terkait dengan rencana pengembangan Pelabuhan Murum itu, maka saya juga sudah diskusi dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi ya tentang rencana-rencana bersama yang kita akan kembangkan terkait dengan pemanfaatan pelabuhan. Maka ke depan itu untuk mengfungsionalkan secara optimal pelabuhan kita itu, mau tidak mau beberapa fasilitas yang ada di sekitaran pelabuhan itu harus dibenahi, harus diperbaiki, harus bahkan ada yang dipindahkan. Apa itu yang dipindahkan? Yang dipindahkan adalah misalnya pelabuhan feri. Pelabuhan feri dari tempatnya yang sekarang ini akan digeser ke arah Lakologou, ya. Sehingga nanti tempat pelabuhan feri itu nanti bisa menjadi tempat jalur jalan yang dipakai untuk keluar masuknya angkutan barang yang keluar masuk dari pelabuhan atau masuk ke pelabuhan, gitu itu. Nah, tentu ada terkait dengan kepentingan kita tadi itu, supaya kita punya hak untuk menarik manfaat ekonomi dengan KPBU itu, maka kita harus punya aset di sana. Nah, salah satu yang bisa kita manfaatkan untuk itu adalah ada ruang yang harus kita reklamasi itu. Dan saya kemarin sudah di Musrembang kemarin saya sudah sampaikan bahwa anggaran APBD 2022 termasuk yang kita konsentrasi untuk kita anggarkan adalah soal reklamasi itu. Supaya apa? Supaya ada imbalan pengembalian tentang pemanfaatan aset kita yang dilakukan oleh baik itu lembaga pemerintah maupun swasta yang mengelola pelabuhan kita itu. Supaya itu tadi, masa gula di depan mata, kita hanya lihat saja tapi yang rasakan manisnya orang dari luar gitu kan. Gitu itu Pak Irwan. Rencananya reklamasi berapa hektar, Pak? Belum, sudah ada, saya lupa data panjangnya, luasnya. Sudah ada datanya, sudah ada mappingnya itu. Yang jelas ini 2020. Insya Allah kita rencanakan. Saya kira di Musrembang kemarin hadir ya. Iya. Saya sudah tegaskan itu. Betul ya.